teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini judulnya adalah narsisis mencari kalian pada diri orang lain. Seneng ya judulnya kayak gini, dicari narsisis seneng ya? Soalnya kalian ngerasa kangen atau bergemuruh gitu ya hatinya gitu ya, butterfly lagi gitu ya. Jadi sebenarnya narsisis itu bisa mencari kalian pada diri orang lain. Memang konsep selalu mereplace itu ada gitu ya. Kalau kalian udah pernah sama seorang narsisis, putus nyambung mungkin 100 kali gitu ya, yang sangat peduli, sangat setia, primary supply gitu ya, dan kalian mungkin udah ngabisin waktu sama-sama gitu ya, siklus putus nyambungnya itu lama lah 2 tahun ke atas gitu ya. Secara logika sederhana mungkin kalian akan di replace. Dia akan selalu berpikir oke, bisa nge-replace, tapi kenyataannya itu pikirannya oh ini bakal di replace. Konsep narsisistiknya itu nggak semudah apa yang di lapangan gitu kan, nggak semudah itu nge-replace orang. Walaupun mereka ya tetap discard, tetap membuang orang dan tetap mencari supply baru gitu ya teman-teman. Mungkin karena bosen atau mungkin karena sekedar ada relawan gitu ya yang mau jadi minionnya, mau jadi supply-nya gitu ya. Jadi mereka bisa kangen. Nah, tapi bukan kangen as if kayak kalian kangen sama dia. Oh enggak. Kalian kangen sama dia itu orangnya yang membuat kalian itu bener-bener melayang-layang. Tapi kalau seorang narsis ini kangen atas fuel yang kalian beri. Nah, mereka mulai mencari itu pada orang lain gitu ya. Soalnya nggak akan terjadi seketika sih, tapi rasa kayak gini mencari sosok supply pada supply lain itu tuh terjadinya nggak seketika, tapi biasanya tuh habis beberapa waktu ya. Nah, setelah sekian lama gitu ya mencari kalian pada diri orang lain, tapi ternyata nggak bisa match, dan juga mungkin apa yang dia dapat tuh lebih rendah dari yang kalian pernah kasih gitu ya. Maksudnya gimana kok lebih rendah ini? Loyaltinya lebih rendah, mengalahnya lebih rendah, submisifnya lebih rendah, servisnya lebih rendah, ngasihnya lebih dikit, hospitality-nya lebih rendah, nggak mau jadi keset sesering kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan dia gonta-ganti supply yang durasi seminggu, 2 minggu, atau one night stand maksimal 3 bulan gitu ya, bisa sih cari temporary supply. Tapi long term supply yang di atas 2 tahun yang kayak kalian tuh yes bener itu. Kalau kalian nanya, kemana yang nanya, pasti dong Kak lebih susah dong nyari supply, soalnya aku udah sama dia tuh kayak 4 tahun. Ya bener, aku jawab di video ini, lebih sulit carinya, apalagi ketika mereka tambah tua teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mereka cari ketika mencari kalian di dalam orang lain gitu ya? Itu sebenarnya adalah cara kalian, perilaku kalian gitu ya, yang memberikan fuel ke NPD ini. Dan seorang narsis ini ingin merasakan itu lagi gitu ya. Jadi fuel kan ada 2, positif sama negatif. Mungkin dia juga ingat positif fuelnya, tapi karena kalian itu sangat loyal, ketika kalian itu memberikan negatif fuel pun, itu mungkin ekspresinya tuh jauh lebih fueling dia dibanding orang lain gitu ya. Kalian lebih ekspresif, kalian lebih emosional. Kalau kalian happy, kalian lebih happy. Kalau kalian sedih, kalian sakit banget gitu ya. Jadi beda level of drama. Nah, mungkin ada satu kata yang bisa menggambarkan ini adalah amusement, atau kegirangan, atau tingkat keseruannya gitu ya. Amusement, level of amusement gitu ya. Setelah dia benar-benar amuse banget gitu sama yang kalian lakuin, dia tuh pengen merasakan itu lagi di orang lain. Nah, dimana dia mencari kalian pada supply lain gitu ya teman-teman. Nah, tapi setelah kalian tahu ini pun, fokus kalian kan tetap sama, healing kan, bukan kepoin dia. Atau wah karena aku habis tahu kalau dia tuh nyari gua di orang lain, apa nggak usah nyari susah-susah nyari gua langsung aja nyemplung balik lagi sama dia, soalnya sebenarnya jujurnya gua juga belum healing dan gua masih kangen banget sama dia. Stop, bukan
tujuan itu saya menjawab pertanyaan ini teman-teman gitu ya. Tapi yang mereka cari sejatinya kan bukan kaliannya as a human, tapi bagaimana kalian membuat mereka merasakan feel. Apa yang kalian beri, yang kalian perbuat, efeknya ke dia gitu ya. Cara kalian bereaksi atas perilakunya itu ya teman-teman. Jadi ini yang mungkin pada sesaat tertentu narsisis akan mempertimbangkan dan melakukan hover atau mau sedot lagi atau mau balikan lagi. Pas dia itu sebenarnya nyariin kalian pada sosok supply yang baru gitu ya. Nah, hover ini potensinya akan semakin tinggi ketika apa? Ketika ada triggernya. Ingat sesuatu, supply yang baru melakukan apa nggak sebaik cara kalian. Supply yang baru memberikan apa nggak sebanyak yang kalian beri. Jadi ibaratnya ada triggernya lah, atau mungkin tempat, waktu, peristiwa tertentu yang itu menjadi trigger untuk melakukan hover. Jadi instant replacement atau digantikan oleh orang lain, pasti orang tuh punya keunikan gitu ya. Apalagi harus sama persis, pasti susah gitu teman-teman. Jadi semoga di video ini tetap cukup menjawab gitu ya. Jadi ketika narsisis mencari kalian pada diri orang lain tuh sebenarnya apa sih yang dicari? Semoga terjawab. Teman-teman, aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, komen, subscribe. Semoga semua healingnya dilancarkan. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narsisis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.